Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin kacang telur. Siapa yang di sini masih belum bisa bikin kacang telur? Sini aku kasih tahu cara bikin kacang telur yang enak banget, renyah dan gak keras sama sekali. Dari setengah kilo kacang telur atau 500 gram kacang tanah mentah, ini jadinya bisa sekilo lebih. Jadi cocok banget untuk isian toples lebaran atau hampers atau untuk ide jualan, ini juga bisa banget. Rasanya renyah dan kacangnya ini mateng sampai ke dalam. Yang pasti resepnya gampang, mudah, dan simpel banget. Buat teman-teman semua yang mau tahu, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Apa aja bahannya dan gimana cara membuat kacang telur yang enak, renyah, dan gurih? Langsung aja kita mulai. Ini dia. Yang pertama-tama di sini aku sudah siapkan kacang tanah. Untuk kacang tanahnya di sini aku gunakan sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Pastikan untuk kacang tanahnya pilih yang bagus, jadi buang yang jelek-jelek. Ini kacangnya bagus banget, nggak ada yang jelek, bahkan nggak ada yang pecah sama sekali. Kalau sudah kacang tanahnya udah siap, ini aku sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya yaitu tepung-tepungan. Di sini aku gunakan 500 gram tepung terigu pro sedang atau segitiga biru. Kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan maizena, munjung ya sendoknya seperti yang ada di video. Kalau sudah, aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah tepung terigu dan juga maizenanya ini diaduk dan tercampur merata, selanjutnya sisihkan. Di wadah terpisah aku siapkan 2 butir telur ayam. Seperti ini, kemudian aku tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai sebanyak 15 sendok makan gula pasir. Masukkan bersama telur, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Supaya nanti ada aromanya kacang telurnya, tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan bersama telur, garam, dan juga gula pasir. Setelah itu aduk sampai tercampur dengan merata dan gula pasirnya ini sedikit meleleh atau sampai telurnya ini warnanya pucat seperti ini ya. Kalau sudah, di sini aku sudah siapkan 4 sendok margarin yang sudah aku lelehkan atau sudah aku cairkan dan posisinya sudah dingin. Langsung aku masukkan ke dalam adonan telur yang tadi sudah kita buat, aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah seperti ini, kemudian sisihkan. Tahap selanjutnya, siapkan wadah, kemudian ambil sedikit kacang tanah atau secukupnya. Kemudian tambahkan sekitar 2 sendok makan adonan telur dan juga gulanya. Masukkan ke dalam kacang tanah, kemudian aduk sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah tercampur dengan merata, selanjutnya ambil sedikit tepung terigu atau sebanyak 1 sendok sayur seperti ini. Setelah itu, tinggal diaduk aja sampai tercampur dengan merata dengan cara wadahnya digoyang-goyang. Tambahkan lagi tepung terigu jika adonan kacangnya ini masih dirasa masih agak basah. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah seperti ini bisa disaring kalau misalnya masih ada tepung atau terigunya. Karena ini di sini tepung terigunya nggak ada, jadi bisa langsung kita ulangi step yang tadi seperti di awal. Tuang sekitar 2 sendok makan adonan telur dan juga gulanya, kemudian aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur dengan merata, kemudian masukkan tepung terigu atau tepung keringnya. Setelah itu aduk kembali kacang sampai tercampur dengan merata. Stepnya masih sama ya. Kalau misalnya sudah tercampur dengan merata seperti ini, kalau ada yang menempel, ini jangan lupa dipisahkan ya. Dan kalau misalnya masih adonannya sedikit basah, boleh tambahkan tepung terigu lagi. Kalau sudah tercampur merata dan terlihat kacangnya ini udah mulai terbalut dengan tepung terigu, selanjutnya jangan lupa disaring untuk memisahkan kacang dan juga tepungnya. Kalau sudah, kita ulangi stepnya lagi. Tuang sekitar 2 sendok makan adonan telurnya, kemudian aduk kembali. Kalau sudah, tuang tepung keringnya.
Dan aduk kembali sampai tercampur dengan merata atau sampai kacangnya ini memisah ya, dan tertutup dengan tepung terigu. Untuk tingkat ketebalannya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah 3 kali penepungan ini hasilnya. Taruh di wadah terpisah. Selanjutnya bisa kita ulangi step ini sampai semua kacang tanah yang tadi sudah disiapkan itu habis. Setelah semua kacang selesai ditepungin, ini hasilnya seperti ini. Kemudian bisa langsung untuk digoreng. Untuk menggorengnya gunakan api yang kecil saja, jangan terlalu besar. Pastikan apinya kecil dan minyaknya panas. Tuang minyaknya ini agak banyak ya, supaya nanti kacangnya bisa terendam minyak dan gorengnya ini bisa sempurna renyahnya. Kalau minyaknya sudah panas, baru masukkan kacang yang tadi sudah kita tepungin. Masukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak supaya hasilnya bisa renyah dan matangnya merata. Setelah kacangnya dimasukkan, tunggu sebentar atau sampai kacangnya ini sedikit set, baru setelah itu kita aduk. Aduk terus menerus sampai kacangnya ini mateng dan warnanya berubah menjadi kuning keemasan atau kecoklatan. Untuk apinya ini tidak perlu dibesarkan, cukup pakai api yang kecil dari awal menggoreng sampai akhir ya. Kalau warnanya sudah mulai berubah jadi kuning keemasan atau sedikit kecoklatan, ini boleh langsung diangkat kemudian ditiriskan. Atau untuk tingkat kematangan warnanya ini boleh disesuaikan. Kalau misalnya mau yang sedikit agak nggak terlalu coklat, ini boleh juga diangkat pada saat masih sedikit coklat muda. Kalau sudah seperti ini kemudian tinggal ditiriskan aja dan kita ulangi step menggorengnya sampai semua kacangnya ini habis ya digoreng. Setelah diangkat dari penggorengan, langsung kita siapkan wadah atau tempat yang sudah aku alasi dengan kertas nasi sebelumnya. Langsung kita tuang seperti ini ya, supaya kacang telurnya ini matangnya merata dan gak gosong. Jadi warnanya bisa bagus semua. Dan ini dia hasilnya, kacang telur ala aku. Ini enak banget, bisa banget untuk dijadikan ide isian toples pada saat lebaran karena hasilnya banyak banget. Atau untuk ide hampers ini juga bisa banget. Hasil kacangnya ini renyah, tepungnya renyah, kacangnya juga mateng. Matengnya sampai ke dalam ya, ini hasilnya. Warnanya juga masih bagus, nggak gosong. Buat teman-teman semua, pokoknya wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan aku mau ingetin, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Untuk tingkat ketebalan tepungnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau misalnya mau lebih tebal lagi, berarti untuk penepungannya, proses pengulangan ke adonan telur dan juga tepungnya ini boleh diulang beberapa kali sampai ketebalan yang diinginkan. Dan teman-teman percaya nggak, dari setengah kilo atau 500 gram kacang tanah yang tadi sudah kita pakai, ini bisa menghasilkan sekitar 1,2 kilo. Jadi sekitar 1 kilo 2 on. Jadi ini pasti bisa dibilang hasilnya banyak banget. Bisa untuk ide hampers atau isian toples pada saat lebaran. Bahkan untuk ide jualan ini juga bisa karena rasanya memang enak banget. Terima kasih udah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum.